Nama saya Vincent dari 12 IPA 1. Saya di sini akan membacakan judul yang saya baca dari perpustakaan online kita. Judul yang saya baca ini adalah buku yang saya baca ini ya, yang berjudul Detektif Konyol Once Upon in Bali. Oke, penulisnya ini adalah Rudy Yan dan penerbitnya itu adalah Lembar Langit Indonesia di Jakarta. Tahun terbitnya ini di tahun 2012 dan tebal buku yang saya baca ini 254 halaman. Lumayan tebal, tapi untuk dibaca itu sangat sangat baik lah. Nggak terlalu banyak juga untuk kasual pembaca itu bisa lah untuk tamatkan 3 hari atau 5 hari doang bisa bisa harusnya. Oke, saya akan membacakan beberapa hal-hal yang ada di dalam buku ini. Detektif Konyol ini adalah novel yang dikarang oleh Ardit Yan. Novel ini menceritakan adalah dua orang yang bernama Kosim dan Tere. Dia adalah sebuah detektif. Suatu hari, kedua detektif ini tiba di Bali pada pagi harinya. Mereka tinggal di hotel di sekitaran sawah, atau yang kita sebut di pertanian lah, di back to nature gitu tempatnya. Kayak jadi depan, kalau kita lihat itu depannya itu kayak apa, kayak pemandangan desa gitu. Terus di siang harinya mereka pergi ke restoran di bawah hotel. Kemudian saat itu restoran di restoran itu Kosim melihat pria yang duduk di depan meja kasir. Pria itu mengenakan sweater yang mirip atau yang sama dengan si Kasim tersebut. Setelah beberapa saat makanan mereka datang, akhirnya mereka menyantapnya dengan lahap. Kemudian si Kasim ini pergi ke toilet. Dia memiliki firasat yang buruk di dalam toilet itu. Kemudian ada yang merasa mengancam di dalam hatinya. Ternyata firasatnya ini benar. Lalu ada sekelebat bayangan dari orang-orang baru datang yang menyerangnya dengan tusukan pisau di hadapannya. Lalu terjadilah pertengkaran di dalam hotel itu. Di dalam hotel yang berada di toilet itu sangat sengit. Kemudian saat mereka sampai di kamar, kemudian Kosim kembali keluar di kamar hotel. Saat mencapai lobi, dia terhenti. Sesuatu menarik perhatiannya, yaitu seorang laki-laki yang tadi siang berada di restoran yang saat tadi dia makan di bawah itu. Kosim mengikuti sampai ke depan kamar hotelnya. Lalu mereka berbincang-bincang tentang dirinya yang duduk di restoran tanpa memesan makanan dan ternyata orang itu sedang diteror yang menyerang Kosim itu salah sasaran. Ternyata Kosim ini salah sasaran yang ternyata dia itu bukan sasaran dari si orang yang berada di depan kasir tadi, yang dia tidak memesan apa-apa di restoran tadi. Orang itu pun menawarkan Kosim untuk menjadi bodyguardnya. Lalu Kosim mengajaknya di kamar hotel Kosim. Laki-laki itu mengaku bernama Ketut Sajid Ardiyansyah. Ketutupan mengajak Kosim ke parkiran mobil, dan di sana ada perempuan yang bernama Isabella.
Jadi mereka memberikan kotak yang berisi kalung yang sangat mahal. Mereka pun berbincang-bincang sambil balik ke tempat yang mereka tujui. Setelah berbincang-bincang dan balik ke tempat yang mereka tujui, teka-teki Sajid pun terjawab sudah. Mereka meneror keluarga yang karena menginginkan kalung milik sang Isabella tadi. Itu dari sekian yang saya baca dari cerita tersebut. Kemudian apa sih kelebihan dari buku ini? Menurut saya kelebihannya itu pembaca tidak terlalu capek saat membaca, karena dia ceritanya itu slow, have fun, banyak cerita-cerita lucu di dalamnya. Karena cerita dalam bab per bab pendek, terus kisahnya berdomain menceritakan tentang pemecahan masalah orang lain. Jadi nggak terlalu heavy gitu kalau kita baca. Jadi kayak kita masih bisa enjoy, masih bisa nyeruput teh, kita nggak terlalu pusing, tapi masih dapat kok action dalam cerita tersebut. Dan kekurangannya adalah menurut saya ya, terlalu banyak cerita tidak penting di tulisan dalam novel tersebut. Jadi ya walaupun cerita ini emang harusnya itu kalau spy itu harusnya di attend to detailnya harusnya bagus, karena cerita spy itu identik dengan teknologi, dengan kecerdasan, dengan taktikal. Tapi di ini kurang dijelaskan gimana taktik mereka untuk mengalahkan si musuh ini. Terlalu minim menurut saya. Tidak terlalu bagus sih menurut saya di dalam cerita ini. Tapi kalau saya disuruh rate dari 1 sampai 10, menurut saya ini di angka 7,5 lah untuk film spy. Tapi menghibur kalau kalian membacanya di detektif konyol ini. Oke, sekian, terima kasih.